Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, sangat baik. Puji Tuhan, tak terasa kita sudah masuk di bulan Oktober. Saya percaya berkat Tuhan sepanjang September luar biasa. Dan percayalah, di bulan Oktober kembali berkat Tuhan kita alami luar biasa. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapak kami dalam sorga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan karena Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Kami bersyukur buat keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan di mana kami boleh beribadah. Kami naikkan ucapan syukur kami lewat doa kami, lewat penyembahan kami, lewat pujian kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami undang Kau hadir Tuhan pada pagi hari di dalam ibadah kami. Seberapa kami yang mengikuti ibadah baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami katakan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami, berkat-berkat-Mu turun atas kami. Kuasa kegelapan yang tidak senang ketika kami memuji Engkau, dihancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami, sehingga pada pagi hari ini kami layak memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang percaya mari sama katakan amin, dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih buat karya penebusan-Mu di kayu salib yang sudah mengampuni kami, mengangkat dosa-dosa kami, menyucikan kami, bahkan melayakkan kami menjadi anak raja di atas segala raja. Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian
ini Tuhan Yesus. Bapaknya Kau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Terimalah Tuhan Yesus dan bertahtalah di tempat ini, sehingga penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Allah bangkit. Kita mau kerahkan seluruh kekuatan Allah. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Aku
bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami sangat bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Saat ini kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman. Ubahkan kami Tuhan, kata kami yang tidak baik, ubahkan kami. Jadikan kami orang-orang yang taat kepadamu. Haleluya. Ingat kebaikan
akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk kami berdamu lewat tuntunan Roh yang Kudus, dan ajarkan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, saya diminta untuk renungkan firman Tuhan tentang membangun kepercayaan diri. Tadi malam saya membaca satu kisah tentang video yang dibuat oleh salah satu brand produk kecantikan ternama yang memberi inspirasi kepada kaum wanita khususnya dan banyak orang umumnya. Dijelaskan dalam rekaman sebuah video terlihat seorang wanita cantik sedang duduk berhadapan dengan kamera. Setelah beberapa detik ia pun berbicara, kecantikan yang sesungguhnya bukan karena make up Anda, tetapi bagaimana Anda menerima diri Anda apa adanya. Menghapus make up yang ada di wajahnya. Kemudian wanita itu mengambil sebuah tisu untuk menghapus makeup yang ada di wajahnya, dan terlihat wajah aslinya. Ternyata wanita cantik ini adalah penderita vitiligo, di mana kondisi kulit kekurangan melanin sehingga membuat warna kulit memudar dan muncul bercak putih. Hampir seluruh wajahnya terdapat bercak putih. Namun wanita ini sambil tersenyum lebar berkata, "Inilah saya apa adanya, dan saya mencintai dalam maupun luar diri saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya hanya ada satu di dunia ini." Nah, saudara-saudara, wanita ini memiliki kepercayaan diri dengan keberadaannya. Ia menurut saya tetap terlihat cantik meski tanpa makeup yang menutupi bercak putih di wajahnya, karena faktor utama dia memiliki kepercayaan diri bukan karena faktor luar, tetapi karena faktor dalam yang melahirkan penerimaan diri. Dan penerimaan diri lahir ketika dia mengenal betul siapa diri dia, dan akibatnya dia memandang positif terhadap dirinya yang secara jujur mengakui keterbatasan atau kelemahan dirinya, dan dengan bijak mengetahui batas kemampuannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita membangun kepercayaan diri di atas persoalan yang kita hadapi di masa pandemi ini, di masa sulit akibat virus corona yang berdampak buruk di hampir semua sektor atau bidang kehidupan. Sebagai contoh, pada tanggal 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sekitar sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerja, dan total ada 1.010.579 pekerja yang terkena dampak ini. Dan banyak orang mengalami rasa takut, khawatir, cemas di hari esok. Nah, bagaimana kita melihat situasi dan kondisi demikian? Apakah kita masih percaya diri hidup di masa sulit ini? Kita akan bahas beberapa hal, yaitu pertama, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kedua, bagaimana membangun percaya diri. Dan ketiga, apa dampak dari membangun percaya diri. Nah, sebelum kita bahas tiga hal ini, saya ingin artikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan percaya diri. Percaya diri atau self-confidence. Percaya diri adalah sikap dorong pada diri sendiri karena keyakinan akan dapat melakukan sesuatu dengan optimis. Percaya diri adalah sikap di mana kita merasa bisa menghadapi rasa takut. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya tidak hidup sendirian, tetapi ada Yesus. Bukan saja Yesus bersama kita, tetapi Yesus ada di dalam kita.
Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Artinya saudara-saudara, bahwa kita sebagai orang percaya memiliki Yesus, sehingga Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, sehingga kita sudah menyatu dengan Yesus. Kita tidak bersama Yesus, tapi kita menyatu dengan Yesus. Dan kalau kita menyatu dengan Yesus, apa iya Tuhan tidak tahu siapa kita? Kalau kita menyatu dengan Yesus bukan bersama Yesus, apa iya Tuhan tidak tahu berbagai persoalan yang kita alami di dalam berbagai bidang kehidupan kita? Nah, seharusnya saudara-saudara kita sebagai orang percaya, di dalam menjalani hidup ini, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak masalah, seharusnya kita lebih mementingkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. Dan seharusnya kita lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sebab kalau kita lebih mementingkan kepentingan orang lain dan diri sendiri, maka akibatnya kita yang sudah menyatu dengan Yesus, Tuhan tahu siapa kita dan Tuhan tahu persoalan kita dan Tuhan tahu akan masa depan hidup kita. Sehingga seharusnya ketika kita sudah memiliki tingkat iman yang sekian puluh tahun lamanya, jadi saya lebih banyak berdoa bukan untuk kepentingan diri saya, keluarga saya, pelayanan saya, gereja saya, tapi lebih banyak berdoa untuk kepentingan pertama Tuhan dan orang lain. Saudara-saudara, bukankah Matius 6 ayat 33 berkata, "Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan bagimu." Kita utamakan Tuhan dalam hidup kita, maka tanggung jawab Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, tanggung jawab Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan bukankah di dalam Matius 6 Terus saja Pak. ayat 38 berkata, "Beri, maka kamu." Kalau kita punya sikap hidup mau memberi oleh karena mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri, maka Tuhan jamin hidup kita. Saya memuji Tuhan dengan sejumlah gereja yang terpanggil untuk menolong orang miskin, untuk membagi sesuatu. Dan saya memuji juga karena banyak usahawan, orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka mengambil waktu untuk keluar menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan sesuatu di masa COVID ini. Nah, orang-orang demikian oleh Tuhan di dalam kitab Mazmur 112 dikatakan anak cucunya diberkati panjang umur dan jaya di bumi. Selanjutnya saudara-saudara kita bahas hal pertama, yaitu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ini penting. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, di sana dikatakan bahwa hidup kita adalah milik Yesus karena Yesus telah membayar lunas hidup kita. Sehingga kita di hadapan Tuhan tidak lagi berhak atas diri kita karena Tuhan sudah memiliki hidup kita, oleh karena Dia telah mati di kayu salib membayar lunas hidup kita. Dan kalau milik kita adalah milik Dia, maka kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Dan kalau kita tidak berhak atas hidup kita, maka kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita berharga di mata Tuhan, apa sih yang Tuhan gak buat bagi kita? Tidak peduli Tuhan lihat berapa besar persoalan saudara, berapa banyak persoalan saudara. Tidak peduli Tuhan melihat apakah saudara sedang berbeban berat. Tetapi yang Tuhan peduli adalah apakah kita peduli oleh karena kita yakin bahwa hidup kita berharga di mata Dia dan Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Mari datang kepadaku kalau engkau mengalami beban berat. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hal yang pertama, kita harus memiliki self confidence, kepercayaan diri, karena kita tahu kita milik Tuhan dan hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau berharga di mata Tuhan, maka tanggung jawab Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita. Luar biasa. Kita sangat berharga. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita lihat hal yang kedua. Bagaimana
kita membangun kepercayaan diri. Untuk kita membangun kepercayaan diri, saudara-saudara, kita harus berdoa. Tidak mungkin Tuhan tidak mendengar setiap seruan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Setiap kali kita berdoa, nggak mungkin Tuhan nggak dengar. Pasti Tuhan dengar dan pasti Tuhan tahu bagaimana orang yang datang kepada Dia berdoa menyelesaikan persoalannya. Tetapi sesudah berdoa harus baca firman Tuhan. Doa saja tidak cukup, tetapi harus baca firman Tuhan, sebab lewat firman Tuhan kita mengenal Dia secara dalam. Dan setelah kita baca firman Tuhan, langkah selanjutnya adalah imani kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam hidup kita. Sebab kalau hanya berdoa lalu baca firman Tuhan, tidak imani apa yang kita baca, tidak lakukan apa yang kita mengerti, sia-sia. Saya pernah diminta oleh seorang pengusaha muda baru berusia 40 tahun untuk bincang-bincang di satu mall kurang lebih 4 jam, saudara, sampai 2 kali pindah restoran. Dan saya mencatat 4 kali dia keluarkan air mata selama kurang lebih 4 jam kami berbicara. Dia berkata begini, Pak Jimmy, saya datang dari keluarga miskin di salah satu desa di satu provinsi. Orang tua saya tidak bisa membiayai saya dan adik-adik untuk sekolah, SD pun gak bisa. Tapi saya bertekad untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. SMA juga saya bekerja tetap sebagai pembantu rumah tangga supaya saya bisa selesaikan studi SMP dan SMA. Kemudian saya masuk perguruan tinggi. Dan setelah selesai perguruan tinggi, singkat cerita saudara, dia menjadi salah satu staf ahli mantan wakil presiden Yusuf Kala di era pemerintahan Presiden SBY. Dan saudara, dia berkata kepada saya, Pak Jimmy, saya punya sejumlah apartemen, saya punya sejumlah hotel, dan saya punya sejumlah bisnis lainnya. Saya bantu gereja, dan saya utamakan gereja yang menginjil. Saya belikan mobil para hamba Tuhan. Dan saya sangat membanggakan orang tua saya dan adik-adik saya. Saya berikan yang terbaik bagi orang tua dan adik-adik saya. Lalu di akhir perbincangan saya tanya, Pak, apa sih rahasia keberhasilan Bapak datang dari keluarga miskin kemudian sukses dalam bisnis? Bapak bilang, setiap bulan Bapak lihat rekeningnya tuh, uangnya terus mengalir tuh. Lalu dia jawab, tiap-tiap hari saya tidak pernah melupakan bagaimana saya membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Setiap kali saya keluar rumah untuk beraktivitas, saya berdoa dan membaca firman Tuhan. Saudara, kalau kita lakukan teladan hidup seperti yang ditinggalkan oleh pengusaha muda ini, percayalah, sekalipun kita datang dari keluarga yang tidak punya, bahkan di masa sulit ini kita terpuruk, kita tidak punya sesuatu, kita tidak bisa bekerja. Rekan sepelayanan saya udah gak bisa buat apa-apa, saudara. Sebagai seorang pilot, istrinya hamba Tuhan, dia telepon saya, Pak Jimmy, aduh benar-benar Tuhan baik, tapi kami mengalami bagaimana debt collector datang beberapa kali, sebab beberapa bulan sudah gak bisa bayar cicilan mobil, cicilan rumah. Mobil pertama sudah dijual, tetapi ada 2 mobil dicicil, rumah juga dicicil untuk pelayanan. Kami sudah berdoa, tetapi rumah yang satu itu kok nggak laku-laku. Akhirnya saya telepon sahabat saya, pengusaha, dan dia bersedia menolong. Dalam perjalanan ke rumah saya, tiba-tiba ada orang yang telepon saya untuk membeli rumah kami. Sehingga saya nggak jadi dibantu oleh teman saya. Dan pada waktu kami didatangi oleh debt collector, kami nggak bisa buat apa-apa. Dan tidak ada cara lain bagi kami selain kami berdoa dan berdoa.
Dan doa kami didengar Tuhan tepat pada waktunya. Sehingga dengan terjualnya rumah kami bisa membayar hutang kami tiap-tiap bulan sampai 1 tahun. Tuhan hidup katanya. Memang Tuhan itu hidup, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, kita lihat bagaimana dampak apabila kita membangun kepercayaan diri. Mazmur pasal 55 ayat 2, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita tahu bahwa Yesus bersama ada di dalam kita dan sudah menyatu dengan kita, maka kita punya keyakinan bahwa setiap kali persoalan yang mendatangkan kita rasa takut dan khawatir, lalu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan ambil alih dan saya tidak akan takut dan khawatir lagi. Takut itu manusia, tapi sesudah berdoa masih juga takut atau khawatir, itu tidak disukai Tuhan. Karena itu kitab Yakobus berkata, orang yang ragu dan bimbang jangan harap mendapatkan jawaban dari Tuhan. Karena itu kalau sudah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, gak usah takut lagi. Sebab kalau kita masih takut atau khawatir, sebenarnya kita sedang menarik kembali kekhawatiran kita. Itu berarti kita sedang merefleksikan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu Yesus menyatu dengan kita, maka kita percaya bahwa sekalipun ada masalah, kita sudah serahkan masalah kita kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan hidup. Kita akan mengalami kebebasan hidup. Kedua, dampak dari kita membangun percaya diri karena punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita ke arah hidup yang punya pengharapan. Bahwa sikap kita dan cara hidup kita senantiasa mengandalkan pada apa yang ingin Tuhan lakukan, sehingga apa yang kita inginkan, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau, juga adalah apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya nama Tuhan dipermulaikan melalui hidup kita sekalipun kita hidup di masa sulit ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita memiliki keyakinan diri bahwa apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, apapun yang terbaik bagi diri kita di hari esok dan seterusnya, kita tahu ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Bukankah dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tetapi Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita melangkah di hari-hari hidup kita dengan penuh kepercayaan diri bahwa kita sudah menyatu dengan Yesus, dan kita berjalan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mengakhiri firman Tuhan ini, saya saudara-saudara selama 40 tahun lebih melayani Tuhan, dan saya percaya siapakah Tuhan saya. Ketika saya sudah berdoa, saya kemana aja saya tidak mau tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya tidak ingin tahu apa yang terbaik bagi saya hari esok. Setelah saya berdoa dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya tidak pernah mengalami rasa takut ketika saya keluar rumah. Saya tidak mau ditakut-takuti oleh persoalan yang membuat saya mengalami rasa takut. Saya berjalan dan saya percaya kalau saya sudah berdoa, Tuhan tahu apa yang akan terjadi ketika saya melangkah keluar dari rumah. Tuhan tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, sehingga saya berjalan menikmati hari hidup saya. Bukankah dikatakan hati yang gembira adalah obat? Tidak ada obat yang terbaik di dunia selain buat hatimu gembira, buat hatimu bersukacita. Dan pada akhirnya saya bangga seorang ahli penyakit dalam, ketika saya datang ke rumahnya untuk mendoakan beliau, dia diizinkan Tuhan sakit kanker usus. Setelah berobat di Singapura, dokter ahli yang menangani dia
Waktu dia tanya, besok akan pulang, dok, kira-kira setelah saya operasi berapa lama usia saya? Lalu dokter itu dengan rasa kurang enak menjawab, paling lama 7 bulan. Lalu dia pulang, dia bilang, dokter boleh berkata 7 bulan, tapi saya mau menerapkan kebenaran firman Tuhan, yaitu bersukacitalah senantiasa. Sebab saya tahu, saya pelajari sebagai dokter, stres bukan diakibatkan oleh apa-apa, tapi diakibatkan oleh adanya rasa takut. Dan akhirnya saya berupaya untuk hidup bergembira. Saya tidak mau marah. Orang berkata kepada saya tentang apa saya tidak peduli. Saya menyanyi. Dan Mbak Jimmy tahu, dokter boleh bilang 7 bulan. Tapi setelah dioperasi, saya masih hidup sampai hari ini 9 tahun. Saudara, percaya bahwa kita memiliki suatu keyakinan, apapun persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, nikmati saja setelah kita serahkan kepada Tuhan. Sebab dengan adanya persoalan, justru kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Kami percaya bahwa persoalan yang Tuhan izinkan kami alami di dalam berbagai bidang kehidupan kami, setelah kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan bukan saja ambil alih, tetapi Tuhan memberikan kami hidup yang berarti dan penuh kebahagiaan. Dan kami mau jalani hari hidup kami yang berarti dan penuh kebahagiaan karena ada Yesus. Kami punya kepercayaan diri bahwa kami punya Yesus, Allah yang baik, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk pada sakramen perjamuan kudus. Saya menghimbau buat semua ibu bapak yang ada di rumah. Ibu bapak yang ada di rumah, silahkan mempersiapkan roti dan sirup, roti dan anggur. Kita akan persiapkan masing-masing. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan. Sebelum ibu bapak memegang roti dan anggur dan membagikannya kepada keluargamu, kepada kepala keluarga, bapak rumah tangga, bagikanlah kepada istri dan anak-anak dan seluruh keluargamu. Kita sama-sama akan bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Perkenanan-Mu ada dalam hidup kami, dan kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan saatnya perkenankanlah kami Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Sebelum kami menikmati, biar Tuhan terlebih dahulu menguduskannya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Imani bahwa roti yang ada di tangan saudara yang di rumah adalah dagingnya. Karena sesuai firman, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan dagingku akan hidup oleh aku. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu, dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, baik COVID-19 sekalipun, segala kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus itu, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha, bahkan pelayanan kami diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Angkat cawan kanan saudara tinggi-tinggi. Dengan iman inilah darah Yesus, Bapa di dalam surga. Kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat, harmonis, berlipat berkah kasih karunia Allah, yang menjadikan kami umat yang sehat, yang diberkati dan tidak minta-minta. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terimalah kuasa, terimalah kuasa yang Tuhan nyatakan bagi hidupmu dan saya. Katakan sekali lagi. Ku yakin engkau ada di sini Tuhan. Amin. Katakan dia dengan imanmu. Dia berkarya di saat ini di hidupmu, di hidupmu. Haleluya, di hidupmu. Haleluya. I'll pray, I'll pray. Hidup kita, rumah tanggamu di tengah ibadah ini. Show how and how. Hari ini aku akan menyatakan sesuatu bagimu. Hanhor Bapak yang katakan, pergi dan nyatakan bagi dunia ini, Haurabakana, bahwa aku adalah
Juru Selamat dunia. Rasakan kasih-Ku, rasakan kasih-Ku ada. Hidupkanlah iman-Mu, hidupkanlah iman-Mu, hidupkanlah iman-Mu, hidupkan iman-Mu. Saudara yang ragu saat ini, engkau dan saya tidak ragu lagi, karena saudara dan saya punya Tuhan. Kita menghidupkan iman kita. Hidupkan iman-Mu, bangkitkan iman-Mu, bangkitkan, nyatakan pada dunia bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami muliakan. Sebab Engkau Raja-Ku, sebab Engkau Tuhan yang kekal. Engkau Allah yang kekal. Engkau kekasih jiwa. Jangan batasi kuasa-Mu bekerja dalam hidupmu. Bebaskan roh-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Di dalam pujian dan pengagungan kami Tuhan dapatkan kelegaan. Kami percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terjadi atas kami. Saudara, apa yang meresponi, saudara boleh katakan amin. Amin Tuhan. Aku katakan semua sudah terjadi. Tangga umat-Mu sudah terjadi bagi setiap kami pribadi. Kami sungguh percaya, karena kami yakin Tuhan, setiap doa kami Engkau sudah tahu. Setiap kebutuhan kami Yesus tahu. Setiap pergumulan kami Yesus sanggup menolong. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu mengalir atas rumah tangga umat-Mu. Berkat-Mu mengalir atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami, yang di dalamnya terjanji-janji kebenaran Allah buat hidup kami. Kami diberi kemerdekaan. Kami menjadi umat pemenang. Berikan Tuhan kekuatan yang baru. Kami diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Diberi kesembuhan, diberi kesehatan in the name of Jesus. Terima kasih Bapa. Kasih Yesus. Kau juga memakai hamba-Mu Pastor Dr. Jimmy Murni pada hari ini. Kau mengurapi dan memberkati kehidupannya senantiasa. Dan juga senior Pastor Toto Dirgantoro juga melimpahkan kasih dan berkat-Mu. Semua kami yang ada, Mama, pada saat ini kami terima kuasa, kami terima berkat, kami terima janji-Mu. Semua kami yang mengambil bagian diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya Bapa, kami mau menyatukan hati kami. Kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Indonesia, tanah air yang kami cintai. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu datang ke
Kami orang percaya di hadapan-Mu ya Allah. Janji-Mu pasti digenapi. Bangsa Indonesia pasti dipulihkan Tuhan dari setiap aspek yang ada. Dan kami percaya janji-Mu iya dan amin. Kami sebagai orang-orang percaya, kami mau melepaskan berkat Tuhan Yesus atas pemimpin-pemimpin bangsa kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini. Limpah kasih karunia-Mu atas mereka semua. Bapa, biarlah Indonesia akan semakin jaya. Dan kami yakin Indonesia semua akan bangkit dan terjadi hujan-hujan pertobatan bagi bangsa kami. Thank you. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap tim para medis dan yang sakit Tuhan. Engkau sanggup melawat mereka, memberikan kekuatan kesehatan yang baru. Dan demikian buat setiap kami, anak-anak-Mu, kami ada dalam proteksi ilahi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau juga melimpahkan berkat bagi setiap Tuhan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kami juga boleh memberkati Tuhan Yesus. Berkat Tuhan atas China. Tuhan memberkati China. Tuhan memberkati Amerika. Semua bahkan Israel. Tuhan melimpahkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus ada di Indonesia. Yesus ada bagi orang percaya. Yesus ada bagi rumah kami. Yesus ada bagi gereja-gereja Tuhan. Yesus ada dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat setiap para misionaris, hamba-hamba Tuhan, penginjilan dimanapun Tuhan utus mereka. Perlengkapi mereka dengan senjata Allah. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kami ketopong keselamatan dan berikan pinggangkan kebenaran dan pedang roh, yaitu firman Tuhan ada bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Yesus Allah yang penuh dengan pengampunan, dan kami percaya Engkau senantiasa mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu tetap menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan berkat-Mu terjadi buat semua kami yang ada di tempat ini, yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Diberkatilah Engkau senantiasa, dilimpahkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh hidup kami, sepanjang hidup kami, kegiatan kami sepanjang hari, minggu dan bulan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan kami beralaskan doa kami ini. Dan Engkau Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami ketika mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kami bawa ke musibah, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang milik kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada dan kemanapun kita, penyertaan Tuhan adalah yang sempurna bagi kita semua. Dan biarlah hidup saudara dan saya semua ada di dalam rancangannya Bapa. Saat ini biarlah
Saudara, kau lakukanlah setiap aktivitasmu, lakukanlah bagianmu, dan biarlah Tuhan melakukan bagian Tuhan dengan sempurna. Saat ini saya mengundang setiap ibu bapak yang ada di rumah. Mari engkau boleh bangkit berdiri bersama-sama dan mengangkat hati di hadapan Tuhan, dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuannya dengan Roh Kudus yang senantiasa akan memberkati kehidupanmu, memberkati dalam setiap jeri lelahmu dan usaha pekerjaanmu, memberkati setiap keluarga kita, semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.